Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu circular flow dan bagaimana itu terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Kalau akhir tahun kamu dapat bonus dari perusahaan, kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan? Kalau kamu sudah punya penghasilan dan punya uang lebih, mungkin kamu akan berpikir untuk membeli mobil, atau untuk belanja, atau mungkin juga kamu akan berpikir untuk menabungnya. Nah anak-anak, apapun yang akan kamu lakukan, perputaran uang seperti ini dalam perekonomian disebut dengan circular flow. Circular flow adalah diagram yang menggambarkan arus melingkar dari uang, barang, dan jasa yang terjadi di antara pelaku ekonomi. Sebelum membahas circular flow, kita harus ketahui dulu para pelaku ekonomi. Tanpa adanya pelaku ekonomi, mungkin aktivitas ekonomi tidak akan pernah terjadi. Kamu dan orang tuamu yang berbelanja di pasar adalah salah satu contoh pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi kita sebut dengan RTK. RTK adalah kelompok masyarakat yang melakukan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. RTK membeli barang yang diproduksi oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan kita sebut dengan rumah tangga produksi atau RTP. Rumah tangga produksi adalah perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Di samping RTK dan RTP, ada juga rumah tangga pemerintah atau government yang biasa disebut dengan RTG. Rumah tangga pemerintah adalah pelaku ekonomi yang bertugas mengatur, menstabilkan, dan mengendalikan kegiatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Pada perekonomian terbuka, suatu negara memerlukan kehadiran negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan negara tersebut. Negara lain tersebut kita beri nama dengan rumah tangga luar negeri atau RTLN. Tugas RTK tidak hanya membeli, tetapi RTK juga memberikan faktor produksi kepada RTP. Sebagai ilustrasi, ayo kita perhatikan circular flow berikut ini. Gambar rumah di sebelah kiri kita sebut dengan RTK. Gambar pabrik kita sebut dengan RTP. Contoh yang saya berikan di sini adalah RTK memberikan faktor produksi sumber daya manusia kepada RTP. Dengan kata lain, RTK bekerja pada RTP. Karena RTK sudah bekerja, maka kemudian RTP memberikan balas jasa. Balas jasanya berupa upah atau gaji. Nah, karena RTK sudah punya uang, maka RTK membelanjakan uangnya kepada RTP. Lalu apa yang dilakukan oleh RTP? Nah, karena RTK sudah membeli, maka RTP memberikan barang yang dibeli oleh RTK. Nah, kehadiran pelaku ekonomi RTK dan RTP atau interaksi antara RTK dan RTP disebut dengan circular flow dua sektor, karena hanya terdapat dua pelaku ekonomi di dalamnya. Sekarang, ayo kita melakukan analisis kasus tentang circular flow dan pelaku ekonomi yang terjadi sehari-hari. Beritanya tentang harga ayam dan cabai yang naik. Jika kita membaca alinea di samping, kita akan dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, kita dapat melihat bahwa pembeli dalam hal ini, pembeli cabai adalah masyarakat, sehingga kita menyimpulkan bahwa masyarakat merupakan RTK. Kedua adalah penjual, di mana penjual ini kita langsung sebut sebagai RTP. Nah, interaksi antara RTK dan RTP ini termasuk ke dalam dua sektor. Lalu perhatikan pada alinea ketiga, di situ tertulis ketentuan HAP. HAP ini harga acuan penjualan pada daging ayam diatur dalam peraturan Badan Pangan Nasional. Itu artinya ada peran pemerintah di dalam kasus seperti ini. Ketika dalam perekonomian terjadi interaksi tiga pelaku ekonomi, yaitu RTK, RTP, dan RTG, maka ini dinamakan circular flow tiga sektor. Perhatikan berita berikut yang menyatakan bahwa negara melakukan pembelian kepada negara lain. Nah, dengan demikian, interaksi dalam perekonomian sudah bertambah.
Dari RTK, RTP, RTG, dan sekarang menjadi ada 4 ditambah dengan RTLN. Dengan demikian, circular flow yang terjadi adalah circular flow 4 sektor. Nah anak-anak, mari kita membuat kesimpulan dari video kita kali ini. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi, ayo kita kerjakan soal bersama-sama. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan circular flow dalam ekonomi? Baik, kita akan coba jawab yang B ya. Dan jawabannya adalah benar. Soal berikutnya, siapa saja pelaku utama dalam circular flow model sederhana? Nah, benar. Jawabannya adalah rumah tangga dan perusahaan. Satu lagi soal untuk kalian. Jawabannya silahkan diskusikan dengan Bapak dan Ibu Guru. Menurut kalian, apakah ada negara yang mampu hidup tanpa kehadiran negara lain? Baik anak-anak, sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.